Masa begitu keluar putusan, udah keluar P48, tapi katanya yang bersangkutan nggak ada. Ya dicari dong. Iya. Kalau datang ke rumahnya dia besok, hari ini nggak ada, ya besok datang lagi. Kalau besok datang nggak ada, lusa datang lagi. Kalau lusa datang nggak ada sampai 1 minggu nggak ada, ya keluarkan DPO. Saudara Sylvester Matutina hari ini kami umumkan sebagai buronan kejaksaan. Itu baru keren. Kejaksaan itu punya prestasi loh akhir-akhir ini. Bisa mengungkap kasus-kasus korupsi yang besar. Betul, menyita uang Iya, miliaran ya. bisa bisa melakukan OTT terhadap hakim agung, bisa menangkap orang, kemudian melakukan penggeledahan sampai menyita uang dari seorang mantan pejabat Mahkamah Agung hampir 1 triliun. Nah, prestasi yang besar dari kejaksaan ini jangan dihancurkan oleh perkara Sylvester Matutina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama Bang Abdul Ghafur Sangaji SHMH. Beliau adalah salah satu kuasa hukum dari Roy Suryo CS yang hari ini menjadi terlapor mantan Presiden ketujuh Joko Widodo. Dan saya sampaikan juga hari ini Roy Suryo CS melakukan soft launching buku yang berjudul White Paper Joko Widodo. Tapi kita tidak akan membahas itu bersama Bang Abdul Ghafur Sangaji. Seperti biasa kita akan membahas soal perkembangan kasus Sylvester Matutina yang kemarin pada hari Jumat, tepatnya tanggal 16 ya, 16 Agustus 2025 dikirimkan surat ke Mahkamah Agung, kemudian Jampitsus, Jamwas. Tiga lembaga itu disurati dan kita akan tanya-tanya terkait perkembangan surat itu dan isinya apa. Kita sapa dulu Bang Abdul Ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdul Ghafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Sehat, Mas Arif? Alhamdulillah. Ini kita malam-malam Baik. Zoom lagi demi update kepada penonton kita terkait kasus Ya, betul, betul, betul. seorang yang sangat kuat di negeri ini yang 6 tahun tidak ditangkap oleh Kejari Jaksel, yaitu saudara Sylvester Matutina. Bang Abdul Ghafur, kemarin hari Jumat itu apa yang dikirimkan, isinya apa, terus kemudian tuntutannya apa kepada tiga lembaga yang tadi saya sebutkan di awal. Silakan. Iya, Mas Arif, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan itu ya, karena itu kan udah pokoknya tuh ya, Oke, oke, oke. saya ingin menyambut dulu apa yang tadi Mas Arif sampaikan di awal bahwa ini Ya, adalah bagian dari kita menyampaikan informasi kepada publik ya. ya, Jadi perlu dipahami memang dalam beberapa hari belakangan ini isunya Sylvester Matutina ini kan memang lagi menyeruak ke publik ya. Sangat 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 masif gitu ya. Kenapa? Karena memang ini berkaitan dengan salah satu eh, orang dekatnya Pak Jokowi ya. Dan kita tahu selama isu ijazah palsu ini muncul, Saudara Sylvester kan menjadi salah satu orang yang sangat quote and quote itu sangat garang gitu ya untuk melawan klien kami Roy Suryo CS gitu ya. Tapi bukan karena kebencian kami atau kita semua terhadap Sylvester tidak ya. Eh, Perlawanan kita dalam konteks ini bukan hubungannya karena kita nggak suka pribadinya Sylvester, nggak ada hubungannya sama sekali dengan persoalan pribadi kita dengan beliau gitu ya. Tapi yang kita sampaikan hari ini adalah satu kritik publik terhadap proses penegakan hukum, ya. Jadi lagi-lagi yang harus dipahami ini urusannya adalah dengan penegakan hukum, bukan pribadi Sylvester Matutina, ya. Itu perlu saya garis bawahi. Kalau ini hubungannya dengan penegakan hukum, maka berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang 14 tahun 2008, di pasal 18 ya disebutkan bahwa salah satu informasi yang tidak boleh ditutup-tutupi dan tidak memiliki nilai kerahasiaan adalah informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan itu adalah satu informasi
yang tidak boleh ditutup-tutupi, harus diperbincangkan, harus didiskusikan. Karena di situ tidak ada nilai privasinya, tidak ada nilai kerahasiaannya gitu. Nah, kita mendiskusikan ini dalam beberapa seri ya. Saya ingat ini kuliah kuliah berseri ini Mas Mas Arif ya. Betul, 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 betul. Karena semata-mata adalah kita melaksanakan undang-undang juga gitu. Ya, ada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan putusan pengadilan yang kebetulan putusan pengadilan itu menyangkut pribadi seorang Sylvester yang saat ini kita tahu adalah salah satu pendukung beratnya Pak Jokowi gitu ya, yang sudah pensiun itu sebagai presiden 2 periode. Itu satu dasar filosofi yang perlu saya sampaikan dulu gitu ya. Jadi jangan sampai oh loh kok Pak Gafur, Mas Arief kok bahas Sylvester terus gitu loh. Ada tendensi apa dengan Sylvester? Oh kita nggak ada tendensi dengan Sylvester. Ya, Sylvester itu seorang warga negara yang juga kita hargai gitu ya. Kita hargai, kita hormati. Tapi karena ini berhubungan dengan putusan pengadilan yang belum dieksekusi, maka berdasarkan Undang-Undang 14 2008 keterbukaan informasi publik itu dikecualikan sebagai informasi rahasia. Jadi ini bukan lagi informasi rahasia. Ya, ini informasi publik yang harus disampaikan dan kita memberikan informasi publik itu dalam beberapa kali tanda petik eh, kuliah terkait dengan putusan Sylvester Matutina. Jadi ini kayak jadi mata kuliah tersendiri gitu ya. Ya. Nah, ini kita udah berapa berapa SKS ini. Ya, tarif ya. Oke. Karena memang lagi Ini seru. memang Ya. hukum yang aneh kalau soal Sylvester nih, penegakan hukumnya ya. Itu Jadi dia. memang itu butuh kuliah yang cukup tinggi untuk Oke. mahasiswa khususnya di kelas ke hukum ya. Ya, oke. Jadi gini Mas Arief, memang tanggal 16 tanggal 16 ya. Tanggal 16 Agustus itu kita sudah menyampaikan surat resmi. Selaku kuasa hukum dari Roy Suryo CS, kami sudah menyampaikan surat resmi kepada tiga pejabat, tiga pejabat di lingkup kejaksaan, ya, di lingkup kejaksaan. Kita menyampaikan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Ya, yaitu yang pertama kita kirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung. Astagfirullahaladzim. Ketua kepada Jaksa Agung, Bapak Jaksa Agung. Ya, mohon maaf saya tadi agak salah nyebut. Jadi yang pertama kami kirimkan surat itu kepada Bapak ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung Republik Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, kami juga mengirimkan surat kepada Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dan yang ketiga, kami kirimkan surat kepada Jambin Jaksa Agung Muda Pembinaan. Jadi, tiga surat itu kami sampaikan kepada tiga pejabat terpenting di lingkungan kejaksaan. Kenapa kami sampaikan ketiga pejabat penting itu? Karena putusan ini secara hukum kan sudah ingkrah. Ingkrah itu artinya putusan sudah punya kekuatan hukum, harus segera dilaksanakan gitu ya. Dan berdasarkan pasal 270 KUHP ya, kemudian juga pasal 268 268 KUHP gitu ya. Maaf 270 KUHP, pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Jadi ada pasal 270 KUHP, pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Itu yang punya kewenangan melaksanakan eksekusi kan adalah kejaksaan, ya. Jadi badan peradilan kita itu dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu kan adalah badan peradilan tertinggi ya, kita sebut Supreme Court, ya. Dia adalah badan peradilan tertinggi yang sudah membuat putusan, ya, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Sylvester Matutina dalam dakwaan pasal 311 KUHP. Dan dalam amar putusannya berdasarkan putusan 287 Kapit 2019, dalam amarnya hakim telah memutuskan bahwa perkaranya Sylvester itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Ingat itu ya. Jadi kenapa dalam putusan pengadilan itu selalu harus sah dan meyakinkan? Terbukti secara sah dan meyakinkan. Sah itu artinya adalah suatu perkara yang diadili itu dilakukan proses pembuktiannya secara sah.
Secara sah itu berarti merujuk pada alat bukti. Alat bukti didapatkan secara sah, ya. Kemudian alat bukti itu juga digunakan secara sah. Jadi tidak berdasarkan suatu metode pembuktian yang tidak sah, tidak. Makanya selalu amarnya itu adalah terbukti secara sah. Sahnya itu artinya proses pembuktiannya sah. Dari mulai pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi, kemudian ahli, kemudian surat, kemudian ada petunjuk dan termasuk keterangan terdakwa. Nah, semua itu sah. Meyakinkan. Kenapa disebut meyakinkan? Karena dari alat bukti yang diperiksa oleh hakim itu harus muncul keyakinan. Hakim tuh harus yakin bahwa si A adalah pelaku kejahatan, si A bukan pelaku kejahatan sehingga harus dibebaskan. Oh, si A ini terbukti, maka kemudian harus dijatuhi pidana. Jadi amar putusannya itu adalah saudara Sylvester Matutina selaku terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana fitnah sebagaimana dimaksud pasal 311 KUHP terhadap saksi korban yaitu Pak Yusuf Kala dalam kapasitas sebagai warga negara yang kebetulan saat itu jabatannya adalah wakil presiden. Itu. Nah, kalau putusannya itu udah sah dan meyakinkan hakim, maka kan tugas berikutnya kan kejaksaan mengeksekusi, ya. Dan eksekusi itu tidak ada di kewenangan lembaga peradilan, tidak ada di lembaga Mahkamah Agung, tidak ada di lembaga pemerintah manapun, tidak ada di tangan TNI, tidak ada di tangan Polri, tidak ada di tangan siapapun. Kewenangan eksekusi putusan itu ada di tangan jaksa penuntut umum. Ya. Karena hanya jaksa lah yang akan mengeksekusi putusan tersebut. Gitu. Nah, sudah hampir 6 tahun putusan itu nggak diapa-apain. Putusan itu dianggurkan. Ya, jadi eh, ada kemarin saya dengar nih dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung ya, yang kebetulan saat itu dia adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung sekarang kan adalah mantan Kajari Kejaksaan Jakarta Selatan. Oke, apa alasannya katanya Bang? Nah, alasannya ada dua. Pertama, sudah dibuat surat eksekusinya, ya, dan yang kedua, saat itu Sylvester Matutina tidak ada, menghilang. Nah, belakangan ditambah lagi narasinya karena saat itu COVID. Itu narasinya gitu. Nah, sekarang mari kita bedah tiga alasan itu. Kalau disebutkan bahwa sudah keluar surat perintah eksekusi berupa P48, ya harusnya dikejar dong, dieksekusi dong. Kalau dikatakan lagi terpidana menghilang, ya nyatakan DPO. Nyatakan dia sebagai DPO, nyatakan dia sebagai buronan. Harus diumumkan kepada publik. Sehingga semua aparat penegak hukum, termasuk juga kepolisian, nanti hubungannya dengan pihak imigrasi, ya, itu mengetahui ada status seseorang sebagai buronan atau DPO, maka akan dilakukan pencegahan. Takut misalnya kabur ke luar negeri, berarti nanti hubungannya dengan pihak imigrasi. Takut lari ke daerah-daerah, nanti hubungannya dengan polisi-polisi setempat, ya kan? Nanti kalau dia lari ke luar negeri, berarti nanti kan melibatkan Interpol, kepolisian internasional. Ya kan? Nanti diterbitkan yang namanya red notice. Nah, jadi kalau alasannya, oh sudah mau kami eksekusi, tapi kemudian yang bersangkutan menghilang, kemon menghilangnya apa gitu loh. Kalau menghilangnya cuma 1 2 hari, ya ya cari lagi dong. Ya kan? Kalau didatangin hari itu nggak ada, ya masa jaksa menyerah gitu loh. Jaksa itu loh, aparatur penegak hukum. Bisa meminta bantuan kepolisian dalam mencari seorang terpidana gitu. Ya, jadi menurutku ya narasinya harus lebih masuk akal lah Harus gitu. lebih kuat dan masuk akal ya Bang ya. Yalah, ini penegakan hukum soalnya. Betul, betul. Ini bukan omon-omon, ini penegakan hukum. Ya, ini law enforcement. Ini hukum ditegakkan, bukan hukum dimain-mainkan.
Kalau hukum dimain-mainkan itu mah bukan negara hukum. Itu di sana tuh di negara lain. Di Korea Utara sana hukum dimain-mainkan gitu karena negaranya totaliter ya. Atau negara-negara di mana di Afrika sana yang masih di bawah standar negara demokrasi gitu. Yang hukum bisa dimain-mainkan gitu. Loh, ini negara hukum. Masa begitu keluar putusan udah keluar P48 tapi katanya yang bersangkutan nggak ada. Ya dicari dong. Ya, Kalau datang ke rumahnya dia besok hari ini nggak ada, ya besok datang lagi. Kalau besok datang nggak ada, lusa datang lagi. Kalau lusa datang nggak ada sampai 1 minggu nggak ada, ya keluarkan DPO. Saudara Sylvester Matutina hari ini kami umumkan sebagai buronan kejaksaan. Itu baru keren. Itu Mas Arief. Ah, ketiga lagi katanya ada ya, COVID ya, katanya ada COVID. Ya COVID itu kan tahun 2019, 2020, 2021. Oke lah, periode itu adalah periode COVID. Tapi kan setelah itu, ya kenapa nggak dieksekusi? Jangan sampai kita menduganya, saya kira juga semua orang berpikir ke arah sana ya. Putusan itu sampai ditaruh di dalam, putusan itu begitu sampai di di dalam kantor kejaksaan, ya putusannya cuma ditaruh di dalam laci, nggak diapa-apain. Dianggurkan putusannya istilahnya itu iya. dianggurkan. Gitu. Mereka tahu ini putusannya Sylvester, tapi udah biarin aja lah. Untung ada teman-teman media yang bersuara terus. Kita udah bersuara aja Mas Arief, nggak diapa-apain gitu loh. Apalagi nggak bersuara sama sekali. Kita nih udah datangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kita udah kirimkan surat kepada 3 pejabat di lingkungan kejaksaan. Itu aja sampai hari ini nggak diapa-apain. Apalagi kita sama sekali nggak bersuara. Oh bisa gelap itu kasusnya Sylvester. Betul. Nah itu Mas Arief. Ya, dan terbaru kalau kita ikuti Bang Abdul Ghafur Sangansi kemarin ada eh, Ketua Umum Peradi Bersatu menyampaikan bahwa Sylvester melakukan upaya PK yang akan disidangkan besok 2 hari lagi, tepatnya tanggal 20 Agustus 2020. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa sampai dengan hari ini belum kemudian ditangkap. Dan alasannya bahwa adalah yang satu kehati-hatian, yang kedua adalah kemanusiaan sehingga ini bisa menunda pengeksekusian Sylvester Saputra. Nah, Bang Abdul Ghafur, gimana tuh tanggapannya Bang? Gini, ketika suatu putusan itu sudah berkekuatan hukum, itu tidak ada lagi prinsip kehati-hatian. Kalau putusan itu sudah dibuktikan melalui suatu proses persidangan, itu tidak ada lagi prinsip kehati-hatian dan prinsip kemanusiaan. Ini prinsip kepastian hukum. Hukum itu kan tiga tujuannya. Yang pertama, hukum tujuannya adalah memberikan keadilan. Keadilan bagi siapa? Keadilan bagi korban dan keadilan bagi pelaku. Makanya di dalam hukum ada namanya asas proporsionalitas, ya, asas Apa itu asas maksudnya? keseimbangan Oh, antara antara keadilan korban dan keadilan pelaku harus sama-sama gitu loh. Ya, artinya keadilan bagi pelaku itu adalah dia diadili dari mulai ditersangkakan, terpenuhi hak-hak hukumnya, kemudian menjadi terdakwa, dituntut di proses persidangan sampai kemudian terbukti secara sah dan meyakinkan tadi, kemudian statusnya menjadi terpidana, kemudian masuk lapas jadi narapidana, ya. Itu semua harus sesuai dengan prosedur hukum. Dan antara apa yang didakwakan dengan apa yang dia perbuat dengan norma hukumnya itu harus sesuai. Nggak bisa seseorang itu dituntut di apa faktanya adalah dia memfitnah tapi dipakai pasal pencurian. Nah, itu nggak boleh, ya. Orang memfitnah tapi pakai pasal pembunuhan. Nah, ya itu ngaco namanya. Itu bukan asas keseimbangan dalam hukum. Ya, seimbang itu antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana harus imbang, gitu. Kemudian ada juga keadilan bagi korban. Korban itu kan juga harus terpenuhi rasa keadilannya, ya kan? Nah, jadi tujuan hukum pertama itu adalah keadilan. Nah,
Tujuan hukum yang kedua kan kemanfaatan. Hukum itu harus memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Berupa ketertiban sosial, ya, berupa kehidupan yang harmonis, ya. Hukum itu harus memberikan perlindungan bukan hanya kepada korban, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan gitu. Supaya jangan lagi orang-orang itu terinspirasi untuk melakukan satu kejahatan ketika hukum telah memberikan sanksi kepada orang yang melakukan kejahatan pada saat hari itu gitu, ya. Nah, dan yang ketiga, hukum kan harus memberikan kepastian. Artinya, kepastian itu adalah hukum itu harus punya proses yang pasti gitu loh. Hukum itu ada akhirnya kok, nggak bisa ngegantung sampai selamanya gitu loh. Hukum itu begitu ditegakkan pasti ada endingnya. Kenapa? Karena seseorang nggak boleh tersandar selamanya gitu. Begitu dia dinyatakan terpidana, ya sudah jatuhi hukuman, jalanin supaya dia bebas juga nanti suatu saat kalau masa pemidanaannya dia selesai, dia keluar, dia menjadi warga negara yang bebas secara hukum dari semua beban-beban hukum yang pernah dia lakukan di sebelumnya gitu loh. Itu begitu kepastian hukum, ya. Jadi ini nggak ada persoalannya dengan kemanusiaan lagi. Dan ini nggak ada lagi persoalannya dengan kehati-hatian. Iya, gini, aku mau kasih ilmunya begini. Kalau jaksa mau hati-hati, ya ini aku agak 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 kencang di sini nih. Kalau mau pakai prinsip kehati-hatian dan prinsip kemanusiaan, harusnya jaksa jangan menerima perkara ini. Begitu ada SPDP dari penyidik kepada kejaksaan, kemudian dilakukan proses penyidikan, kemudian diserahkan berkas, kemudian ada penelitian berkas dari jaksa peneliti, kemudian perkaranya di P21-kan oleh jaksa, kemudian dituntut dalam surat dakwaan, ya, didakwa ke pengadilan, kemudian dituntut dalam surat tuntutan, kemudian dijatuhi hukuman. Itu semua prosedur hukum gitu loh. Kalau mau pakai prinsip kehati-hatian, ya seharusnya jaksa nggak usah P21-kan perkara ini. Dikembalikan aja ke penyidik. Di sini nggak ada urusan dengan kehati-hatian. Kehati-hatian itu adalah pada proses penegakan hukum di awal. Dari mulai pada saat penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa, jaksa kan meneliti secara hati-hati. Nggak asal main, ya udah berkasnya sini saya terima, saya sidangkan. Nggak bisa begitu dong. Jaksa periksa dari dua aspek, aspek material dan aspek formil. Aspek materialnya apa? Lihat pasalnya. Pasal apa yang menjadi pasal apa namanya penetapan tersangka gitu loh. Kemudian dilihat dilihat lagi dari semua keterangan-keterangan saksi, ya. Sehingga nanti antara pasal yang disangkakan dengan perbuatan materialnya ini nyambung gitu. Itu dilakukan secara hati-hati. Oke, hati-hatian itu tinggi Mas Arief. Sangat tinggi di situ. Nanti dilihat lagi aspek formilnya. Bagaimana mekanisme penetapan tersangkanya? Ada nggak surat penetapan tersangkanya? Betul. Ya. Kemudian kalau ditahan ada nggak surat penahanannya? Itu diperiksa semua oleh jaksa. Kalau ada barang bukti disita, ada berita acara sita oleh penyidik. Nanti sebelum berita acara sita ada nggak penetapan penetapan pengadilan negeri terkait dengan penyitaan? Itu semua aspek formil. Hmm, hmm, hmm. Nah, pada tahap itu jaksa hati-hati. Jadi Kalau harusnya sejak awal ya oh prinsip iya, kehati-hatian itu, bukan jadi termul di itu akhir nggak. baru bilang hati-hati. Oh iya, nggak bener itu termulnya tuh. Berarti termul tuh sekolah hukum ulang deh. Iya, 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 Bang. Iya, suruh sekolah hukum ulang gitu loh. Nggak bisa. Hati-hati itu adalah pada tahapan dari mulai penyidik ke jaksa, jaksa ke pengadilan. Ya itu semua dilakukan secara hati-hati. Oke, 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 oke. Jaksa untuk P21 kan perkara aja itu melakukan penelitian berkas nggak main-main loh. Makanya dalam KUHP kan ada namanya pengembalian berkas terus tuh. Oh, oke. Ya, kalau berkasnya belum lengkap di P19 oleh jaksa.
Oh, saudara penyidik, mohon maaf, berkas atas nama Sylvester Matutina belum lengkap nih. Setelah saya periksa, ini keterangannya belum kuat, belum mengarah pada tindak pidana. Coba kau gali lagi, atau alat buktinya kurang. Keterangan saksi Hmm, ini harus digali lagi. Saksi ini kurang, kau cari lagi saksi yang baru. Barang buktinya mana? Ya kan? Kalau misalnya itu berupa pernyataan seseorang melalui video, videonya mana? Oh enggak, ini videonya masih kabur. Kamu sita yang benar. Itu proses hati-hati. ya, 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 ya. Begitu perkara dilimpahkan ke pengadilan, jaksa juga hati-hati dalam membuat surat dakwaan. Karena kalau jaksa nggak hati-hati dalam membuat surat dakwaannya bisa digugurkan oleh hakim. Ya. Atau surat dakwaannya nggak terbukti. Ingat loh, mahkotanya jaksa itu adalah surat dakwaan. Kalau senjatanya tentara itu adalah pada senapannya, ya, maka senjata utamanya jaksa adalah surat dakwaan. Nah, surat dakwaan itu kan disusun secara material, ada aspek formilnya. Itu hati-hati. Karena dia harus mempertanggungjawabkan dakwaannya supaya apa yang dia dakwakan itu terbukti secara sadar meyakinkan di hadapan hakim. Nah, itu disebut proses hati-hati oleh jaksa. Ya, Jadi saudara Termul, kemon berpikir ilmu hukum gitu loh. ya, ya, ya. Ya, nggak bisa asal main cerocos. Oh, hati-hati apa? Di sini nggak ada hati-hati lagi. Hmm, hmm, hmm. Proses hukum sudah selesai. Proses hukum tuh udah clear. Perkara ini udah close, tinggal eksekusi. Ya, Dalam eksekusi tidak ada lagi, oh dia kita pertimbangkan juga dia kemanusiaannya. Ya kalau pertimbangkan kemanusiaannya gini, misalnya di dalam persidangan ada namanya upaya perdamaian antara korban dengan pelaku. It's okay, nggak ada masalah. Itu akan menjadi dasar meringankan. hmm, Bukan dasar penghapus pidana, bukan. ya, Ini ngaco nih semua semua termul nih. Serius. Ini termul-termul nih coba debat sama aku gitu loh. ya, Serius. ya, ya, Bang. Nanti kita Bener. akan ini apa namanya? Coba lah Kita sekali-sekali akan kita coba zoom undang. bareng beginilah. Iya, Ya, ya, Mas Arif, coba sekali-sekali kita zoom bareng begini. ya. Oke, oke, oke. Ya. Perdamaian itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana, kecuali perkara di restoratif justice. Artinya didamaikan tapi didamaikan secara hukum, ada mekanismenya. Tapi kalau hanya sekedar minta maaf, mohon maaf, termul coba ya pakailah ilmu hukumnya gitu loh. Hmm. Pakai ilmu hukum dong. Kalau orang minta maaf di pengadilan atau setelah perkara itu diputus, setelah perkara itu diputus aja itu sebenarnya nggak ada nilainya juga gitu loh, karena udah Ya, diputus, ya kan? Kalau saudara Sylvester mau minta minta maaf, ya pada saat di persidangan nanti dinyatakan di hadapan hakim, Pak Hakim, saya secara pribadi minta maaf kepada korban ya ya, atas apa yang saya buat, mungkin saya keliru. Nanti hakim mendengar itu dan hakim akan tanya kepada saksi korban, ya gimana saksi korban? Saudara terima? Iya Pak, saya terima Pak, maafnya dia. Ya sudah itu diterima. Tapi apakah mengubah keputusan? Oh enggak. Mengubah pembuktian? Enggak. Dia hanya menjadi dasar peringanan. Namanya dasar meringankan. Meringankan tuh apa? Ada kasar, ya istilahnya gini lah. Orang kalau nggak minta maaf, berarti mungkin pidananya bisa berat. Tapi kalau orang sudah memaafkan, ya sudahlah. Kita hukum tapi meringankan lah. Itu dasarnya di situ namanya dasar meringankan. Jadi dalam tahapan ini udah nggak ada lagi tuh istilah termultu hati-hati itu. Apalagi pakai kemanusiaan. Ini bukan lagi urusan kemanusiaan. Hukum pidana itu sifatnya keras. Semua orang yang berhubungan dengan hukum pidana, kemerdekaannya dicabut dan dibatasi. Dicabut misalnya apa? Kalau orang udah di penjara, kan nggak boleh keluar dari penjara. Itu udah dicabut tuh. Hak untuk jalan-jalan ke mall, cabut. Ya. Hak untuk pergi belanja, cabut. Hak untuk berlibur, dicabut. Tapi juga ada hak-hak yang dibatasi.
Misalnya hak untuk bertemu dengan anak istri dibatasi. Ada jam-jam besuknya gitu. Jadi mohon maaf, pidana itu aspek kemanusiaannya itu adalah pada bagaimana seseorang ketika sudah selesai menjalani proses hukum dan putusannya sudah ingkrah, aspek kemanusiaannya itu nanti di lapas. Oke, di lapas ya Bang ya. Iya kan kalau di mohon maaf, orang ini kita ini kan teori teori pidananya kan bukan teori balas dendam. Jangan dibayangkan orang masuk penjara tuh seperti pelaku korban melakukan balas dendam terhadap pelaku. Enggak. Hmm. Undang-undang kita ini namanya Undang-Undang Permasyarakatan. Zaman HIR dulu, HIR itu adalah hukum acara di zaman Hindia Belanda, ya. Itu sistem peradilan pidananya itu namanya sistem peradilan yang menggunakan sistem eh, balas dendam gitu loh. Oke, Balas dendam itu artinya apa? Dia melakukan A, berarti harus dibalas gitu loh dengan dengan perbuatan perlakuan yang sama. sama. Iya. Nah, begitu kita punya KUHP, Undang-Undang 8 tahun 1981 itu salah satu produk terbaik dalam hukum kita loh. KUHP itu salah satu produk terbaik ya. Karena dia meninggalkan sistem peradilan pidana Belanda, sistem hukum acara peradilan pidana Belanda gitu, hukum acara yang ditinggalkan kolonial, Ya, yang tujuannya adalah balas dendam. Kita sekarang permasyarakatan, Bos. Termul kalau nanti si Sylvester sudah menjalani di dalam proses apa namanya proses pemidanaan itu, nanti hak-haknya ada sebagai manusia, ya. Kalau kita mau pakai teori-teori seperti ini, ya harusnya jaksa nggak boleh dong mau mengeksekusi semua orang, ya, ya. Hari ini juga mungkin banyak orang yang hari ini dieksekusi oleh jaksa masuk penjara. betul, 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 Kan betul. bukan hanya Sylvester, banyak perkara di pengadilan. Ada ada yang kena 362 pencurian, ada yang kena 378 penipuan, ada yang kena 338 pembunuhan, ada yang kena 368 pemerasan, ada yang kena 372 penggelapan. Banyak perkara pidana mah banyak, ya kan? Nanti ketika mereka menjadi warga binaan dalam sistem permasyarakatan, mereka itu dibina sebagai warga binaan. Oke, Kasih program pemulihan, recovery sebagai manusia. ya, 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 Jadi menjalani proses pemidanaan itu sebenarnya esensinya adalah orang itu sedang dibina oleh negara, dibina lagi oleh negara supaya menjadi warga negara yang baik. ya, Harapannya begitu dia keluar dari lembaga permasyarakatan, dia menjadi warga negara yang baik lagi, bisa diterima lagi oleh masyarakat dan menjadi pribadi yang tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan perbuatan. kejahatan Oh, sebelumnya. Gitu. Jadi itu prinsip kemanusiaan di situ. oh, Itu Mas Arief. oke, Bang Abdul Ghafur. Tak terasa kita sudah 30 menit ya. Padahal rasanya Serius sebentar, ini. Bang. Iya. Tapi apa boleh buat ya, Oh, aku mau waktu. satu lagi Mas Ya, Arief. yang terakhir ini silakan The Bang Abdul nextnya apa Ghafur. gitu ya? Nextnya Aku apa pikir begini Mas sekaligus Arief. closing statementnya. Closing statementnya satu langkah yang nanti barangkali akan kami lakukan ke depan adalah kami akan segera mengirimkan surat kepada Komisi Kejaksaan. Komjak ya. Ya, ya. Kenapa? Karena Komisi Kejaksaan itu salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan, pemantauan terhadap kinerja jaksa. Ya. Jadi dalam kasus Sylvester ini yang kita persoalkan itu kinerja jaksanya, bukan lembaganya, bukan kinerja jaksanya. Kenapa nggak eksekusi gitu? Nah itu harus diperiksa tuh dan diawasi oleh Komisi Kejaksaan. Kalaupun ini nanti nggak berhasil juga, ya, saya pikir langkah terakhir adalah kita akan dorong lewat legislatif, Komisi 3 DPR RI, supaya segera memanggil Jaksa Agung. Kenapa? Karena perkara Sylvester Matutina ini kalau nggak dieksekusi, rusak sistem peradilan pidana kita. Kejaksaan itu punya prestasi loh akhir-akhir ini. Bisa mengungkap kasus-kasus korupsi yang besar, gitu kan. Betul, menyita uang Iya, triliunan ya. bisa bisa melakukan OTT terhadap Hakim Agung, terhadap Hakim Pengadilan Negeri, ya. Bisa menangkap orang kemudian melakukan penggeledahan
sampai menyita uang dari seorang mantan pejabat Mahkamah Agung hampir 1 triliun. betul. Itu luar sembilan biasa ratus hari ini. lima puluh miliar. Yes, 1 triliun. Hmm, 900 sekian miliar lebih ditambah dengan 56.000 kilogram emas. Oh, ini banyak. Itu nggak main-main. Nah, prestasi yang besar dari kejaksaan ini jangan dihancurkan oleh perkara Sylvester Matutina. Ibarat, ibarat nih, iya, ibaratnya jangan sampai titik senila merusak susu sebelanga. betul. Itu pesan yang ingin kami sampaikan kepada kejaksaan. Anda tuh lembaganya udah luar biasa. Tapi eksekusi Sylvester Matutina. Supaya Anda tegakkan kembali wibawa kejaksaan. Kembalikan marwah kejaksaan. Hmm, Kembalikan kepercayaan publik. Jangan hanya karena seorang Sylvester Matutina yang ingin dilindungi terus. Entah oleh siapa, Allahu a'lam bishawab. ya, betul. Ya, kemudian runtuh dan hancur wibawa kejaksaan. Itu yang kita nggak mau. Terima Oke. kasih, Mas Arif. Baik, terima kasih Bang Abdul Ghafur atas waktunya ini. Mohon maaf kita keterbatasan waktu ya. Karena kita ingin perkara ini terang dan mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa memberikan penjelasan dan keterangan hukum untuk masyarakat sehingga dalam perkara ini bisa lebih cepat untuk kemudian kejaksaan merespon yang kita sampaikan pada malam hari. Terima kasih Bang Abdul Ghafir atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah Sama, Mas Arif. menonton. Ya, Wassalamualaikum istirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif.